Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa like dan subscribe. Halo adik-adik sekolah minggu, apa kabar semuanya? Dinda punya informasi penting nih. Mulai sekarang, adik-adik tidak usah khawatir lagi untuk memberi persembahan. Adik-adik dapat mengumpulkannya terlebih dulu di dalam celengan. Nanti, pada waktu adik-adik sudah boleh ke gereja, celengannya jangan lupa dibawa ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. First Baptist Bandung utilizes Chris for the congregation to give tithe and offering combined with any available mobile payment applications. Chris stands for Quick Response Code Indonesian Standard, which has been standardized by Bank Indonesia that uses QR code. Chris allows the congregation to give tithes and offerings anonymously. First Baptist Bandung's congregation is required to scan the QR code that is available. To specify the types of offerings, the congregation can press number 1 for tithe, persepuluhan, number 2 for offering, and number 3 for missions. Let us give with hearts filled with joy and thanksgiving to God. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari sekalian di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kalau pada hari ini kita bisa bersama-sama kembali di dalam ibadah online Gereja Baptis Pertama Bandung. Dan saat ini saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Filipi 2 ayat 9 sampai dengan yang ke-11. Bunyinya, "Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, dan yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku, Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa." Mari kita memuji Tuhan. Pujilah Yesus yang mulia. Pujilah Yesus yang mulia, berkuasa namanya. Sujudlah hai malaikat surga, nobatkan rajamu. Sujudlah hai malaikat surga, nobatkan
Segala bangsa di dunia, setiap makhluknya, gemakan puji kuasa-Nya, membuatkan rajamu. Gemakan puji kuasa-Nya, dengan umatnya di surga, kita sembah Dia. Padukan syukur padanya, nobatkan rajamu. Padukan syukur padanya, nobatkan rajamu. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih sudah bergabung bersama-sama di ibadah online Gereja Baptis Pertama. Kita bersyukur bahwa kita selalu dapat bergabung walaupun secara online, tapi tidak mengurangi makna dari ibadah kita. Kita bersyukur bahwa kita telah diselamatkan oleh Yesus Kristus, kita punya iman terhadapnya, dan kita bisa mengekspresikan kasih kita dan iman kita melalui pujian kita, melalui waktu kita, hati, pikiran yang kita baktikan kepada Tuhan. Tentunya juga bagaimana kita terbuka dalam firman Tuhan yang kita dengarkan dan kita yakini kita lakukan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, memang ini semua kita sedang menghadapi bagaimana harus menyesuaikan kehidupan dengan penyesuaian-penyesuaian yang baru, dan kita bersyukur bahwa setiap hari kita memiliki sajian rohani untuk bisa kita nikmati bersama-sama, baik untuk mengembangkan pertumbuhan rohani kita maupun juga dapat kita gunakan untuk kita bagikan kepada teman-teman kita. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah senantiasa mengikuti, kita juga dapat membagikan ada morning spirit setiap hari, ada impact talk setiap hari, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, juga ada Impact Kids, renungan untuk anak-anak, dan Impact Family, renungan untuk keluarga. Kita dapat menikmati, kita dapat juga jangan lupa kalau yang belum subscribe dan juga belum pencet tombol notifikasi supaya setiap kali ada tayangan baru kita bisa diberitahu, dan kita dorong juga teman-teman kita, saudara-saudara kita untuk bisa menikmati setiap hari, bisa subscribe juga supaya bisa ada sajian tiap hari bisa dikirim ke akun YouTube-nya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita juga bersyukur bahwa kita terus melanjutkan kelompok-kelompok kecil kita, sekolah minggu, kelompok-kelompok PA yang selama ini menjadi sumber kita bisa menguatkan satu dengan yang lain, juga kita bisa bertumbuh bersama-sama, kita bisa berdiskusi, ya, kita bisa terus mendalami firman Tuhan di dalam kelas-kelas kelompok kecil kita, ya, baik kelas-kelas sekolah minggu kita atau kelas PA. Jangan sampai kita lewatkan. Kalau belum, bisa menghubungi nomor yang ada di layar ataupun juga ada di deskripsi, agar kita dapat menyalurkan ke kelompok-kelompok yang mungkin sesuai dengan kita. Jadi jangan lupa Bapak Ibu Saudara yang belum mengikuti kelas sekolah minggu, untuk semua usia dari mulai anak kecil, kelas dewasa, semua ada kelasnya, ataupun kelompok-kelompok pendalaman Alkitab. Jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi, kirim WA ke nomor yang ada di layar ataupun yang ada di deskripsi. Kami juga terus mengingatkan bagi kita untuk sebagai bagian dari ibadah kita memberikan persembahan-persembahan kita dapat melakukan itu dengan transfer ke bank yang ada di layar nomornya, atau juga bisa scan QR code yang ada di layar juga, kita bisa scan, dan itu memudahkan kita untuk bisa memberikan persembahan-persembahan kita kepada Tuhan melalui kemudahan-kemudahan teknologi yang ada. Kita juga terus mendukung persembahan istimewa kita bagi pengabaran Injil dan juga pelayanan sosial kita terus lakukan semua supaya nama Tuhan dapat terus dimuliakan, dan bagaimana juga kita mendukung saudara-saudara kita yang ada di cabang-cabang kita untuk terus melakukan pelayanannya. Mari kita lanjutkan ibadah kita akan persiapkan hati, pikiran kita sepenuhnya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Tuhan, kami sangat berterima kasih dan bersyukur oleh karena kemurahan-Mu saja Engkau dapat mengumpulkan kami untuk bisa beribadah bersama-sama, dan sebagai keluarga-Mu Tuhan, kami
Naikkan doa kami agar hati pikiran kami dapat sepenuhnya kami tujukan kepadamu. Tuhan, kami tahu banyak pergumulan yang kami hadapi setiap hari. Ada bagi kami yang mengalami pergumulan fisik, bagi kami yang mengalami pergumulan secara emosi atau hubungan atau ekonomi. Tuhan, kami percaya bahwa kuasa-Mu lebih besar daripada apapun juga, sehingga kami menyerahkan semuanya kepadamu ya Tuhan. Kami menyerahkan segala khawatir kami, segala resah kami, segala ketidakpastian yang mungkin kami pikirkan dan hayati. Kami mohon Tuhan, ketika kami menyerahkan kepadamu, kami dapat memperoleh kelegaan dan damai sejahtera yang daripadamu. Kami bersyukur juga Tuhan, kami dapat bergabung bersama-sama sebagai anggota keluarga dari Engkau ya Tuhan, untuk bisa menyampaikan dan mengekspresikan kasih kami, iman kami, melalui puji-pujian kami, melalui firman-Mu yang kami yakin dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Pimpinlah kami ya Tuhan. Kami tujukan semua yang kami lakukan dalam ibadah ini, semua demi kemuliaan nama-Mu, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Aku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Aku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya, selamanya, selamanya. Firman Tuhan di dalam Yohanes 3 ayat 16 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Kasih Allah begitu besar di dalam kehidupan kita. Dia rela mati di kayu salib, dikuburkan, dan bangkit pada hari yang ketiga. Mari kita memuji Tuhan. Kita katakan, betapa dalamnya kasih-Mu Bapa, darah-Mu yang sudah tercurah mengampuni dosa-dosaku. Kita naikkan pujian. dalamnya kasih-Mu Bapa,
Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada saat ini dalam ibadah online Gereja Baptis Pertama. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari Matius pasal 10 ayat 26 sampai ayat yang ke-31. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Tuhan Allah memelihara murid-muridnya. Tuhan Allah memelihara murid-muridnya. Mari sebelum kita melanjutkan pembahasan firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-10 ayat 26 sampai ayat 31, kita akan berdoa memohon pimpinan daripada Tuhan supaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pagi ini kami datang kepada Engkau Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Dari Matius pasal yang ke-10 ayat 26 sampai ayat yang ke-31. Kami akan belajar firman Tuhan dengan tema Tuhan Allah memelihara murid-muridnya. Berbicaralah kepada kami Tuhan, berkati kami. Kalau ada di antara kami pada saat ini yang sedang letih lesu, berbeban berat, kami sedang ada problema, kami sedang ada masalah, biarlah melalui kebenaran firman Tuhan kami memperoleh kelepasan, jawaban atas setiap pergumulan kami. Siapapun kami Tuhan yang mengikuti ibadah online pada saat ini, diberkati oleh Tuhan. Engkau yang berbicara kepada kami,
siapapun kami Tuhan. Kami membuka hati dan Tuhan kami persilahkan untuk memberkati kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita melihat firman Tuhan. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan. Firman Tuhan diambil dari Matius pasal 10 ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-31. Demikianlah firman Tuhan. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada suatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Ayat 27, apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang akan membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia, kepada Tuhan, yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapakmu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dari 6 ayat ini dari Matius pasal yang ke-10 ayat 26 sampai 31 kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Tuhan Allah memelihara murid-muridnya. Tuhan Allah memelihara murid-muridnya. Kebenaran firman Tuhan ini menguatkan kita. Karena itu, saudara, janganlah kita takut dan khawatir. Kalau kita memperhatikan dari 6 ayat ini, 3 kali Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya yang diutus waktu itu, supaya mereka jangan takut. Supaya mereka jangan takut, saudara. Saat mereka diutus oleh Tuhan. Pastinya saudara, kebenaran firman Tuhan itu juga berbicara kepada kita. Kalau kita baca dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata, sebab Allah tidak memberikan kepada kita, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, saudara, tapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Itulah kebenaran firman Tuhan. Dan kita juga perhatikan dari 6 ayat ini, 3 kali Tuhan berkata kepada murid-muridnya saat mereka diutus, supaya mereka jangan takut. Jangan takut sebab saudara, Allah ingin berbicara atau Allah berbicara bahwa Tuhan Allah itu memelihara mereka. Tuhan Allah memelihara murid-muridnya saat murid-muridnya melayani, saat murid-muridnya diutus. Demikian juga kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anggota gereja baptis pertama atau siapapun kita, sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang Kristen, jangan takut. Jangan takut saat kita ikut Tuhan, saat kita melayani Tuhan. Mari kita akan mempelajari 3 perintah Tuhan ini, saudara. 3 kebenaran ini yang mengajarkan kepada kita supaya kita jangan takut. Sebab Tuhan Allah itu memelihara kita. Yang pertama, kita tidak boleh takut, saudara. Kita tidak boleh takut untuk apa? Kita tidak boleh takut untuk apa? Kalau kita baca ayat 26 sampai dengan ayat 27, saya bacakan sekali lagi.
Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka yang tidak ada sesuatu pun. Karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibukakan. Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan, kata Tuhan Yesus, apa yang kukatakan kepadamu, kepada murid-muridnya dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, ke telinga murid-muridnya oleh Tuhan Yesus, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dari atas atap rumah. Maksudnya apa? Tuhan Yesus, saudara, mengajarkan kepada murid-muridnya supaya jangan takut secara terus terang, secara berani dan secara tegas menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Inilah kebenaran yang pertama, saudara. Tuhan Yesus memberkati, memelihara murid-muridnya. Jadi saat mereka melayani Tuhan, saat mereka menyampaikan kebenaran firman Tuhan, mereka tidak boleh takut, tidak boleh khawatir untuk menyampaikan kebenaran dengan terus terang, dengan berani, dengan tegas. Apa yang sudah dibisikkan di telinga, apa yang sudah Tuhan katakan kepada mereka, mereka harus menyampaikan kebenaran itu dengan tegas, dengan terus terang, dengan berani, saudara. Dalam ayat 27 terletak kunci, fungsi sejati dari penyampai firman Tuhan. Kita bisa menyampaikan firman Tuhan melalui khotbah, melalui renungan, saudara, melalui sharing dan sebagainya. Tetapi catatannya firman Tuhan mengatakan, biarlah kita menyampaikan firman Tuhan, jangan sampai kita takut, saudara. Kita harus menyampaikannya dengan terus terang, dengan berani, dengan tegas. Kenapa? Pertanyaannya kenapa? Karena kebenaran firman Tuhan itu bisa menyelamatkan orang. Kebenaran firman Tuhan itu bisa membuat orang terlepas, saudara. Dari dosa, dari masalah, dari problema, dari keterikatan, saudara, akan kebiasaan buruk. Jadi kita sebagai murid-muridnya, kita harus yakin bahwa Tuhan Allah memelihara kita. Tuhan Allah melindungi kita saat kita diutus, saat kita melayani Tuhan. Kita tidak boleh takut dan kita harus menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu dengan berani, dengan terus terang, dengan tegas, saudara. Karena firman Tuhan itulah, saudara, yang dapat melepaskan manusia dari dosa, dari keterikatan kuasa gelap, dari kebiasaan buruk. Bahkan firman Tuhan itulah yang bisa menyelamatkan manusia dari neraka. Karena itu Tuhan Yesus berkata, jangan takut. Jangan takut saat kita memberitakan firman Tuhan. Beritakanlah dengan terus terang. Bahkan dari atas atap rumah. Artinya kita harus dengan berani mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat. Yesus Kristus adalah Tuhan. Yesus Kristus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Saudara, inilah kebenaran yang harus kita sampaikan. Jangan takut. Jangan takut. Mari saudaraku, kita harus percaya bahwa Tuhan memelihara murid-muridnya. Karena itu murid-muridnya, anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, orang-orang Kristen harus berani menyampaikan firman Tuhan dengan terus terang, dengan terbuka, dengan berani, supaya banyak orang diselamatkan, diberkati. Karena firman Tuhan inilah yang menjadi solusi bagi banyak masalah. Firman Tuhanlah yang bisa membuat orang bertumbuh menjadi dewasa, karakternya dibaharui, hidupnya dibaharui, saudara. Sehingga hidupnya bisa hidup benar, kudus, suci, dan dipenuhi dengan sukacita, kebahagiaan. Itu kebenaran yang pertama. Kebenaran yang kedua, Tuhan Allah memelihara murid-muridnya. Sehingga Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya yang diutus supaya jangan takut. Kita lihat sekarang ayat yang ke-28, saudara. Dan janganlah kamu takut
kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa, Takutlah terutama kepada Dia. Takutlah yang terutama kepada Dia atau kepada Tuhan yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Kebenaran yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak boleh takut. Tidak boleh takut kepada siapa? Kepada manusia, saudara. Jadi murid-murid Tuhan atau orang-orang percaya jangan takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak dapat membunuh jiwa. Kita harus lebih takut kepada Tuhan yang dapat, saudara, membunuh tubuh, jiwa, bahkan bisa memasukkan orang ke dalam neraka. Kalau tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus lebih takut kepada siapa? Kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Saudara, memang mungkin, saudara ya, manusia bukan mungkin bisa, saudara, membunuh tubuh. Tapi manusia tidak bisa membunuh jiwa, saudara. Jadi kita jangan takut. Bila dibandingkan dengan Allah yang dapat membunuh tubuh, jiwa, bahkan orang bisa masuk ke dalam neraka. Dengan kata lain, saudara, memang manusia bisa menyiksa jasmani kita, menganiaya jasmani kita. Tetapi, saudara, kutukan dan hukuman dari Tuhan akan mematikan, saudara, baik jasmani maupun jiwa kita. Karena itu, kita jangan takut kepada manusia, saudara. Saat kita mendapatkan tekanan, mungkin ancaman dari manusia, saat kita melayani Tuhan, saat kita diutus untuk memberitakan Injil sebagai murid-murid Tuhan, walaupun ada tekanan, kita tidak perlu takut, saudara. Kita tidak perlu gentar kepada manusia. Kita harus lebih takut kepada Tuhan sehingga kita mentaati apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Seringkali dalam hidup ini, saudara, Tuhan mengizinkan masalah memang. Tuhan mengizinkan badai, angin topan, saudara. Tetapi, saudara, kita pun tahu pesawat terbang bisa naik ke atas bila dia berlawanan arah dengan arah angin. Sehingga bisa naik terbang lebih tinggi. Orang Kristen, orang percaya, murid-murid Tuhan, seringkali, saudara, semakin bertumbuh, semakin dewasa rohani dan naik terus ke atas saat dia menghadapi masalah. Manusia bisa menyakiti kita. Manusia bisa, saudara, membunuh jasmani. Tapi kita jangan takut. Kita harus lebih takut kepada Tuhan yang bisa, saudara, membinasakan jasmani dan jiwa kita. Bahkan kalau tidak percaya, saudara, bisa membuat orang masuk ke neraka. Karena itu takutlah akan Tuhan supaya kita diberkati oleh Tuhan. Dan yang ketiga, kebenaran yang ketiga, Tuhan Allah memelihara murid-muridnya. Saya ulang lagi, saudara. Karena itu kita tidak usah takut memberitakan kebenaran kepada banyak orang. Karena kebenaran itulah yang bisa menyelamatkan banyak orang mengenal Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, dan kebenaran itu juga, saudara, yang bisa membuat seseorang terlepas dari masalah problema. Dan yang kedua, saudara, Tuhan memelihara murid-muridnya, karena itu kita tidak usah takut kepada manusia yang hanya bisa membunuh secara jasmani tetapi tidak bisa membunuh jiwa, saudara. Kita harus lebih takut kepada Tuhan yang bisa membunuh, yang bisa membinasakan, saudara, baik tubuh, jiwa, yang membuat orang yang tidak percaya kepada Tuhan masuk ke neraka. Dan yang ketiga, saudara, berkat yang ketiga, janji Tuhan bahwa Tuhan Allah memelihara murid-muridnya. Tuhan Allah memelihara murid-muridnya. Kita lihat ayat 29 sampai dengan ayat 31. Demikianlah firman Tuhan. Bukanlah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun
terhitung semuanya. Ayat 31, sebab itu janganlah kamu takut karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Karena itu, sebab itu kata Tuhan di ayat 31, janganlah kamu takut karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Amin, haleluya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kebenaran yang ketiga, kenapa kita tidak boleh takut? Kenapa sebagai murid-murid Tuhan, sebagai orang-orang percaya kita tidak boleh takut? Kebenaran yang ketiga yang meneguhkan saudara bahwa Tuhan Allah memelihara murid-muridnya, bahwa Tuhan Allah memberkati murid-muridnya adalah saudara, kenapa kita tidak boleh takut? Karena saudara kepastian, karena kepastian adanya penyertaan, pemeliharaan, dan saudara perhatian Tuhan. Kita tidak boleh takut sebagai murid-murid Tuhan, sebagai orang-orang percaya, karena adanya kepastian penyertaan Tuhan, perhatian Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Kalau burung pipit saja saudara dipelihara, diperhatikan oleh Tuhan, tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapa kita di sorga, apalagi kita lebih berharga daripada banyak burung pipit. Dan ayat 30 dikatakan bahwa rambut di kepala kita, Tuhan tahu jumlahnya. Itu bukan berarti Tuhan kurang kerjaan saudara menghitung rambut kita, bukan ya. Tuhan sedang berkata kepada murid-muridnya, juga berkata kepada kita dan orang percaya bahwa dia itu memperhatikan kita. Dia peduli saudara. Dia mengasihi kita. Sampai rambut di kepala kita terhitung banyaknya Tuhan tahu. Kita aja gak tahu saudara. Kita gak tahu. Inilah ketelitian Tuhan bahwa dia itu memperhatikan kita. Bahwa dia itu peduli kepada kita. Bahwa dia itu mengasihi kita. Karena itu kita jangan takut. Jangan takut untuk bersaksi memberitakan kebenaran firman Tuhan. Jangan takut yang kedua kepada manusia, kepada siapapun yang namanya manusia, saudara. Kepada problema, kepada masalah apapun yang bisa saudara secara fisik membunuh fisik ini saudara. Membuat fisik ini menderita. Tetapi takutlah akan Tuhan. Dan yang ketiga, Tuhan Allah memelihara murid-muridnya. Tuhan Allah memelihara anak-anak Tuhan yang percaya kepadanya saudara. Di dalam ayat 29 sampai ayat 31 dia memastikan bahwa Tuhan memperhatikan, Tuhan menyertai, memelihara kita. Burung pipit yang tidak ada harganya dijual 2 ekor saudara, 2 ekor seduit ya. Artinya apa saudara? Bahwa burung pipit itu sangat murah, bahkan tidak ada harganya saudara. Walaupun murah tidak ada harganya, tidak dilupakan Tuhan, apalagi kita orang-orang percaya. Saudaraku, mari kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Kita jangan takut kepada siapapun, kepada apapun, kepada masalah, tekanan, kondisi sekarang saudara, di mana banyak orang ketakutan saudara oleh pandemi COVID-19. Ada banyak orang ketakutan, gimana masa depan saya, keuangan saya, kesehatan saya. Mari kita berpegang kepada firman Tuhan. Kita jangan khawatir, kita jangan takut lagi, jangan gelisah lagi, percayalah kepada Tuhan Yesus. Mungkin saudara sedang bergumul sekarang dengan banyak masalah, dengan banyak problem yang saudara hadapi. Mari kebenaran firman Tuhan ini kita pegang saudara. Kita percayai sebagai murid-murid Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan begitu peduli kepada kita. Kalau Tuhan memelihara burung pipit saudara, dia tidak akan jatuh. Dia tidak akan jatuh saudara di luar kehendak Tuhan. Di luar kehendak Bapa kita di sorga. Apalagi kita. Kita lebih berharga saudara dari burung pipit.
Firman Tuhan saudara di dalam Yesaya 43 ayat yang keempat, Yesaya 43 ayat yang keempat dikatakan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Puji Tuhan. Jelas sekali Yesaya 43 ayat yang keempat berkata, oleh karena engkau berharga di mataku, kata Tuhan, dan mulia. Saya dan saudara yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita berharga di hadapan Tuhan. Dia pasti memelihara kita. Kalau burung pipit dipelihara oleh Tuhan, burung pipit diperhatikan oleh Tuhan, Tuhan juga memperhatikan kita. Karena itu, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita serahkan hidup kita semuanya kepada Tuhan. Tuhan Allah memelihara murid-muridnya, karena itu kita tidak boleh takut. Kita tidak boleh takut. Kita harus berani memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada siapapun. Yang kedua, Tuhan Allah memelihara murid-muridnya, karena itu kita jangan takut kepada manusia yang dapat membunuh tubuh ini tapi tidak bisa membunuh jiwa. Dan yang ketiga, janganlah takut karena kepastian adanya penyertaan Tuhan, perhatian Tuhan, dan pemeliharaan Tuhan kepada kita. Kalau saudara pada saat ini sedang bergumul dengan masalah hidup, masalah ekonomi, masalah sakit penyakit, masalah keluarga, masalah suami, masalah anak, masalah bisnis, masalah apapun, datanglah kepada Tuhan. Dia sanggup memelihara kita. Mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Dialah yang akan memelihara kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu, bahwa Tuhan Allah memelihara murid-muridnya, memelihara orang percaya. Kami adalah murid-murid-Mu, kami adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Karena itu pada saat ini kami tidak khawatir lagi, kami tidak takut lagi, kami tidak gelisah lagi, karena Tuhanlah yang memelihara kami. Kami tidak usah takut saat kami memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada banyak orang dengan terus terang, dengan berani, dengan terbuka. Kami juga tidak takut kepada manusia yang dapat membunuh tubuh jasmani kami tapi tidak bisa membunuh jiwa roh kami. Kami harus takut kepada Tuhan yang berkuasa atas hidup kami, atas jiwa kami, tubuh kami. Bahkan kalau kami tidak percaya, kami bisa masuk ke dalam neraka. Karena itu kami hanya takut kepada Tuhan. Dan Tuhan, kami juga bersyukur atas kepastian dalam kebenaran firman-Mu tadi, bahwa Tuhan memelihara kami. Tuhan memelihara burung pipit yang dijual 2 ekor seduit. Tuhan yang tahu jumlah rambut di kepala kami. Tuhan memperhatikan kami. Tuhan peduli kepada kami dan Tuhan memelihara kami. Karena itu Tuhan, kami serahkan hidup kami, masa depan kami, keluarga kami. Kami serahkan seluruh masalah hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Karena Tuhanlah yang memelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk janji-Mu di dalam Matius 10 ayat 26 sampai 31. Bahwa Tuhan Allah memelihara murid-muridnya. Tuhan Allah memelihara orang-orang yang percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu, mulialah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yesus kawan yang sejati. Mari kita
diri dalam doa padanya. Sekalipun keadaan tidak menentu, kita bersyukur punya seorang kawan yang sejati, yaitu Yesus yang sudah mati bagi kita. Matius 21 ayat 22, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Jika oleh pencobaan kacau balau hidupmu, jangan kau berputus asa. Ada Tuhan berseru, Yesus kawan yang setia, tidak ada karanya. Ia tahu kelemahanmu, naikkan doa padanya. Adakah hatimu syarat, jiwa ragamu lelah? Yesuslah penolong kita, naikkan doa padanya. Biar kawan lain menghilang, Yesus kawan yang bakal. Ia mau menghibur kita atas doa padanya. Atas doa padanya. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, sekali lagi terima kasih sudah bergabung bersama-sama dalam kebaktian pada pagi hari ini. Kami menyambut Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru pertama kali gabung, terima kasih sudah bergabung bersama-sama. Juga mungkin yang bergabung dari luar kota, bisa menonton tayangan ini, bahkan dari luar negeri. Kami berterima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan Bapak Ibu Saudara. Jangan lupa kita bisa pencet subscribe yang belum subscribe ke channel kita, karena setiap hari kita ada sajian-sajian untuk kita semua, baik itu morning spirit, kita dikuatkan, disegarkan, bangun pagi dengan firman Tuhan, dan juga ada impact talk, impact kids, impact family, semua untuk memberikan makanan rohani kepada semua keluarga. Kami mendorong terus Bapak Ibu Saudara di keluarga masing-masing setiap hari memiliki renungan keluarga. Kami mendorong juga untuk setiap dari kita membaca firman Tuhan, ada daftarnya di buletin. Kalau belum dapat, kita bisa menghubungi nomor yang ada untuk bisa dikirimkan juga buletin, dan juga bisa dikirimkan bacaan harian untuk bacaan Alkitab setiap tahun. Kami juga terus sepanjang tahun ini ya, kami juga terus mendorong Bapak Ibu Saudara yang belum ikut kelompok-kelompok kecil, kelompok-kelompok PA, kelompok-kelompok sekolah minggu. Kita punya kelas sekolah minggu dari mulai yang paling kecil sampai yang paling dewasa, semua ada kelasnya. Jangan sampai kita lewatkan. Kalau kita belum bergabung, bisa menghubungi nomor yang ada. Pasti akan dengan senang hati kami akan salurkan untuk dibentuk dalam satu kelompok-kelompok yang sudah ada ataupun yang baru. Itu mengingatkan sebagai bagian dari ibadah kita pun dapat memberikan persembahan kita dan juga persembahan istimewa kita. Informasinya ada di layar, dan setelah pengumuman ini, setelah doa pun akan ditayangkan yang lebih lama untuk kode-kodenya, dan juga khususnya untuk QR Code yang bisa kita scan juga. Nah, terima kasih sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kita terus semangat saling menguatkan satu dengan yang lain, saling mendoakan untuk pelayanan kita bersama, baik sebagai gereja. Kita akan ada banyak penyesuaian-penyesuaian tentu yang harus dilakukan, maupun dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita terus berdoa supaya Tuhan dapat memakai kita terus dipersiapkan dan juga terus menjalankan
perintah Tuhan untuk menjadi saksinya apapun dan kemanapun yang kita lakukan. Mari kita akhiri ibadah kita dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, Tuhan Kaulah Allah yang ajaib, Allah yang baik. Kau pemelihara hidup kami. Kau menuntun kami, Engkau memperlengkapi kami dengan firman-Mu. Engkau memelihara kami Tuhan ketika kami mentaati perintah-Mu untuk menjadi saksi-Mu dalam keseharian kami. Kau yang memberikan kami kata-kata, Engkau yang menyediakan semua kebutuhan kami. Kami bersyukur Tuhan dan kami dapat merasakannya dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan kami mengabdikan diri kami sepenuhnya. Apapun yang kami lakukan setiap harinya, kami ingin semua itu kami lakukan untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Kami membaktikan semuanya Tuhan ketika kami dapat dipakai sebagai murid-Mu yang taat. Dan kami meyakini Tuhan orang-orang yang sedang Kau berikan untuk kami jumpai dan kami memiliki hubungan baik yang akan kami bentuk ataupun yang sudah terjalin selama ini. Semua ditujukan agar semua orang dapat mengenal bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dan dapat bertumbuh di dalam Engkau. Kami bersyukur ya Tuhan dan kami terus menyerahkan hidup kami kepadamu. Kami menyerahkan kondisi fisik kami, mungkin ada kami yang sakit atau yang lemah tubuh. Kami mohon penguatan yang daripadamu ya Tuhan. Bagi kami yang mungkin mengalami kecemasan, kekhawatiran, curahkanlah Tuhan kemurahan-Mu sehingga oleh damai sejahtera-Mu dan kasih-Mu. Sehingga hidup kami dipenuhi dengan sukacita bahagia dan menjadi kesaksian bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Terima kasih ya Tuhan atas kesempatan indah kami dapat berbakti bersama-sama. Menserahkan semua yang telah kami lakukan, semua untuk memuliakan nama-Mu karena bagi-Mu lah kemuliaan selama-lamanya. Dan jemaat yang kasih Tuhan, inilah perintah dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkata kepada kita bahwa kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Oleh karena itu pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku, baptislah dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ajarlah melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah aku beserta dengan kau sampai kepada akhir zaman. Amin. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu Saudara, jangan lupa untuk kita ikuti terus channel dari Gereja Baptis Pertama, setiap hari ada sajian rohani dan juga untuk ibadah bersama-sama, jangan lupa ya ada ibadah doa pada hari Rabu dan juga minggu depan kita bisa kebaktian bersama-sama lagi. Terima kasih sekali lagi, Tuhan Yesus berkati.